Saya Yolanda Virginia Margareta Pai, mahasiswa semester 8. Pada hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang manusia lama dan manusia baru. Menurut Efesus pasal 4 ayat yang ke-17 hingga ayat yang ke-24. Tujuan saya dalam karya ilmiah ini adalah yang pertama menjelaskan konsep Alkitabiah mengenai manusia lama dan manusia baru. Yang kedua menjelaskan manusia lama dan manusia baru dalam kehidupan orang yang percaya. Dalam menganalisis konsep manusia lama dan manusia baru, saya menggunakan metode eksegesis, komentari, jurnal, dan dari buku-buku, dan juga dari internet yang ada hubungannya dengan konsep manusia lama dan manusia baru. Adapun kesimpulan manusia lama dan manusia baru. Langsung saja, di dalam iman Kristen, manusia baru di dalam Kristus, manusia baru bukanlah berarti manusia yang diciptakan dua kali dalam bentuk fisik, melainkan lebih merujuk kepada perubahan karakter sebagai ciptaan baru dalam Kristus, di mana dia tidak lagi hidup di dalam dosa atau diperhamba oleh dosa, melainkan telah dimerdekakan dari dosa dan hidup kekal kepada Allah serta memuliakan Allah di dalam seluruh aspek hidupnya. Adapun ciri manusia lama, yang pertama, the old life atau manusia lama. Dalam manusia lama ada beberapa ciri, ada 6 ciri. Yang pertama, tidak mengenal Allah. Yang kedua, pikiran yang sia-sia. Yang ketiga, karena kebodohan dan keserakahan dan kedagilan hati. Yang keempat, terputus dari kehidupan Allah atau jauh dari hidup persekutuan. Yang kelima, kebodohan. Yang keenam, kedagilan hati. Dan yang ketujuh, hidup dalam hawa nafsu. Begitupun dengan manusia baru. Ada beberapa ciri. Yang pertama, the new life atau manusia baru, belajar mengenal Allah. Yang kedua, menanggalkan manusia lama. Yang ketiga, mengalami pembaharuan. Dan yang keempat, mengenakan manusia baru. Poin pertama, manusia lama. Di dalam diri manusia baru tidak memiliki manusia lama lagi. John Murray berkata, manusia lama adalah manusia yang belum diperbaharui, manusia baru adalah manusia yang telah diperbaharui, yang diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik. Adalah tidak benar untuk menyebut orang percaya sebagai manusia baru dan manusia lama. Itu sama halnya dengan menyebutkan manusia yang telah diperbaharui sekaligus manusia yang belum diperbaharui, dan juga tidak benar untuk mengatakan bahwa dalam diri orang percaya terhadap manusia lama dan manusia baru. Pemikiran ini seperti tidak memiliki dasar kebenaran, dan ini halnya suatu bentuk prasangka terhadap doktrin yang begitu gigih ditegaskan oleh Paulus ketika dia berkata manusia lama kita telah disalibkan. Ciri yang pertama, tidak mengenal Allah. Pada bagian ini Paulus menggunakan kata penghubung. Sebab itu dalam bahasa Yunani oun yang berarti kemudian. Karena merupakan penghubung dan bukan merupakan suatu kesimpulan, tapi untuk menegakkan kembali, yaitu penegasan atau nasihat. Nasihat Paulus kepada jemaat Efesus supaya hidup sesuai dengan panggilan itu. Paulus berkata, kutegaskan bahwa jangan hidup lagi sama seperti bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Dalam terjemahan King James Version, yaitu walk yang berarti berjalan, membuat jalan seseorang, membuat jalan sendiri untuk hidup, mengatur kehidupannya, berdasarkan diri sendiri, melakukan sesuatu berdasarkan diri sendiri. Kita perhatikan present aktif indikatif yang berarti tindakan yang dilakukan pada saat ini. Pada saat penulis menulis tulisannya, maksudnya adalah pada saat Paulus menulis suratnya, ia menasihatkan kepada jemaat supaya jangan mengikuti jalan seperti bangsa-bangsa. Bangsa-bangsa pada saat ini yaitu bangsa-bangsanya yang berjalan dengan membuat jalan mereka sendiri untuk hidup, bangsa-bangsa yang mengatur kehidupan berdasarkan diri sendiri atau melakukan segala sesuatu berdasarkan diri sendiri, di mana mereka hidup di dalam hawa nafsu menuruti keinginan daging. Dalam Efesus 2 ayat yang ke-1 hingga ayat yang ke-4, dalam pikiran mereka yang sia-sia. Paulus menegaskan bahwa jangan mengikuti jalan mereka dan jangan meniru kehidupan orang-orang yang belum selamat, sebab
apa yang mereka lakukan itu adalah sia-sia belaka dan tidak ada kehidupan di dalamnya, sebab mereka mati karena pelanggaran-pelanggarannya dan dosa-dosa mereka. Dalam Efesus 2 ayat yang ke-1, sedangkan orang Kristen telah dibangkitkan dari antara orang mati dan diberi kehidupan yang kekal di dalam Kristus. Ciri yang kedua, pikiran yang sia-sia. Pikiran yang sia-sia yang dimaksud Paulus adalah dengan pikiran yang sia-sia, yaitu tidak memiliki kebenaran dan ketetapan penuh dengan tipu muslihat, kebejatan, kelemahan, atau kesombongan. Kepahaman itu sebabnya Paulus mengatakan bahwa jangan hidup atau berjalan sama seperti bangsa-bangsa yang membuat jalan mereka sendiri dengan pikirannya yang sia-sia, yaitu penuh dengan tipu muslihat, penuh dengan kebejatan, dan tidak ada kebenaran dalam mereka. Kesombongan dan kehampaan di dalam pikiran mereka sebab pikiran atau pengertian. Dalam Efesus 4 ayat yang ke-18, mereka digelapkan oleh penguasaan kerajaan angkasa, yaitu roh yang bekerja di antara orang yang durhaka sehingga tidak dapat mengenal Allah. Efesus 2 ayat yang kedua, pengertian yang gelap. Ciri yang ketiga, karena kebodohan atau kekerasan dan kedegilan hati. Selanjutnya Paulus mengatakan bahwa mereka memiliki pengertian yang gelap. Yang dimaksud oleh Paulus di sini adalah bahwa dianonia, yaitu pikiran atau perasaan yang telah digelapkan, yang berarti ditutupi dengan kegelapan, digelapkan pemahaman atau pikiran mereka. Menjadi gelap, orang yang belum selamat itu menjadi sia-sia karena pikirannya yang digelapkan dan mereka mengira bahwa mereka berpengetahuan karena percaya kepada filsafat modern, padahal sebenarnya mereka ada dalam kegelapan. Dalam Roma 1 ayat yang ke-22 mengatakan bahwa mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat, tetapi mereka tidak menjadi bodoh. Dan iblis membuat pikiran mereka karena iblis tidak ingin mereka melihat kebenaran dan terang di dalam Yesus Kristus. Sehingga bukan hanya mata hati mereka yang dibutakan, tetapi juga pikiran, sehingga mereka tidak dapat memikirkan hal rohani. Ciri yang keempat, terputus dari kehidupan atau jauh dari Allah. Dari hidup persekutuan dengan Allah. Jauh dari hidup persekutuan dengan Allah, selain dari tidak mengenal Allah karena pikiran mereka yang sia-sia dan pengertian mereka gelap. Paulus juga mengatakan bahwa mereka jauh dari kehidupan persekutuan dengan Allah. Kata jauh dalam konteks ini diterjemahkan berarti ciri yang keenam, kedegilan hati. Dalam Efesus 4 ayat yang ke-18d, yang menyebabkan mereka memiliki pengertian yang gelap sehingga jauh dari hidup persekutuan dengan Allah adalah melalui kebodohan dan juga kedegilan hati. Porosis berasal dari kata poros yang berarti batu yang lebih keras daripada batu pualam. Maksud Paulus di sini bahwa ia mengakibatkan orang-orang kafir yang jauh dari hidup persekutuan dengan Allah adalah karena pikiran mereka yang telah tumpul, hati mereka yang buta dan keras. Ciri yang ketujuh, perasaan yang tumpul. Dalam Efesus 4 ayat ke-19, keadaan lain yang terdapat dalam kehidupan bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, perasaan yang tumpul, yang berarti mati rasa, menjadi putus asa dan tidak memiliki perasaan, bersikap apatis, hilang perasaan, atau tidak ada kesadaran dalam hati mereka. Di sini Paulus selalu menggunakan participle perfect menunjukkan tindakan pada masa lampau, yaitu keputusan yang diambil untuk menuruti keinginannya sendiri, berjalan berdasarkan pengertiannya sendiri, yang mengakibatkan hati menjadi mati rasa, yang mengakibatkan hatinya menjadi mati rasa. Putus asa, tidak berperasaan, bersikap apatis, bahkan tidak ada kesadaran dalam hati atau dosa atas kesia-siaan sehingga memberi diri kepada hawa nafsu. Poin yang kedua, manusia baru. Manusia baru tidak sekedar menjadi orang Kristen, melainkan manusia baru yang menyerahkan kehidupannya kepada Tuhan dan meninggalkan kehidupan yang lama, yang penuh dengan dosa. Dalam Efesus 4 ayat ke-22, lalu
mengenakan manusia baru dalam Yesus Kristus. Seperti yang telah dituliskan Sadhu Sundar, manusia baru yang memiliki roh yang baru telah ikut mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan kehidupan Allah. Matthew Henry mengatakan, manusia baru ialah hati dan hidup orang Kristen yang murni dan kudus. Di dalam diri orang yang sudah mengenakan manusia baru, tidak ada lagi kehidupan yang tidak murni dan yang tidak kudus. Praktek hidup yang murni dan kudus ini dilakukan dengan cara ciri yang pertama, belajar mengenal Kristus di dalam Efesus 4 ayat yang ke-20. Perbedaan yang cukup signifikan antara orang kafir dengan orang-orang percaya, di mana orang kafir tidak mengenal Allah karena pikiran mereka yang sia-sia. Pengertian mereka gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah karena kebodohan dan kedegilan hati mereka, mengakibatkan mereka menjadi tumpul sehingga mereka menyerahkan diri mereka kepada hawa-hawa nafsu dan mengerjakan segala kecemaran. Sedangkan orang yang percaya di dalam Kristus, mereka hidup di dalam pengenalan akan Allah, serta roh dan pikiran mereka diperbaharui. Di dalam Efesus 4 ayat yang ke-20 hingga ayat yang ke-23, kamu atau orang-orang kudus di Efesus, yaitu orang-orang percaya di dalam Kristus Yesus, telah belajar mengenal Kristus adalah satu-satunya firman dan jawaban ilahi, satu-satunya percakapan ilahi, dan satu-satunya perubahan ilahi, satu-satunya pembaharuan dan pembangkitan serta di dalam Dia ada hidup. Oleh sebab itu mereka atau jemaat tidak boleh lagi mengikuti hidup orang kafir. Kata mengenal tidak digunakan dalam ayat ini, tetapi menggunakan kata learner Christ atau belajar Kristus. Aorist aktif indikatif mengacu kepada peristiwa masa lampau yang sebenarnya mengacu kepada ayat, yaitu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu serta menanggalkan manusia lama, yaitu peristiwa yang sekali terjadi, yaitu menanggalkan manusia lama lalu datang kepada Kristus yang sebagai kebenaran yang sesungguhnya sehingga pengertiannya aorist aktif indikatif adalah jemaat Efesus telah menanggalkan manusia lama dan telah belajar memiliki pemahaman pengetahuan tentang Kristus. Itulah sebabnya Paulus mengatakan, tetapi kamu bukanlah demikian, yang artinya orang percaya berbeda cara hidupnya dengan orang-orang kafir. Sebab orang yang percaya telah belajar mengenal Kristus, yang berarti mempunyai hubungan dengan Kristus, sehingga dari hari ke hari mereka memiliki pengenalan akan Dia, yaitu mendengarkan Dia, menerima pengajarannya yang sesuai dengan kebenaran yang nyata di dalam Yesus. Mengenal Allah juga ditandai dengan persekutuan dengan Allah, yaitu persekutuan dalam firman Allah. Ciri yang kedua, menanggalkan manusia lama. Di dalam Efesus 4 ayat yang ke-22, sebagai orang percaya yang benar-benar baru dalam Kristus, ada satu tindakan yang perlu dilakukan, yaitu menanggalkan manusia lamanya, yakni dengan keadaan manusia yang digambarkan oleh Paulus di dalam pasal 4 ayat yang ke-17 hingga ayat yang ke-19. Paulus memberikan pengertian dengan menggunakan kata bentuk aorist medium infinitif dari kata apotestai, sebenarnya menunjukkan tindakan satu kali untuk selama-lamanya, yaitu menanggalkan atau membuang kehidupan lama yang menemui kebinasaan oleh hawa nafsu yang menyesatkan, seperti kondisi manusia lama yang dijelaskan dalam Efesus 4 ayat yang ke-17 hingga ayat yang ke-19, yaitu membuang segala kejahatan yang terdapat dalam manusia lama tanpa mengingat lagi, lalu mengenakan manusia baru dalam Yesus Kristus. Ciri yang ketiga, mengalami perubahan. Menurut Warren, bahwa ketika orang percaya atau menerima Kristus, mereka harus menanggalkan jubah kematian dan tidak mengingat lagi dan masuk kepada suatu proses, yaitu pertobatan, di mana dengan memiliki penyerahan total kepada Allah untuk mengalami perubahan di dalam Kristus, yaitu persekutuan dengan firman Allah yang akan diperbaharui pikiran dan roh. Pembaharuan itu harus berlangsung secara terus-menerus dalam kehidupan orang percaya sebagai manusia baru di dalam Kristus. Paulus memberikan pengertian bahwa dengan menggunakan
pasif yang sesungguhnya berarti manusia tidak dapat memperbaharui dirinya sendiri, dan ia hanya dapat memberi dirinya serta untuk diperbaharui, tetapi pembaharuan itu hanya dapat dilakukan oleh Allah. Namun manusia dalam hal ini harus memberikan dirinya untuk diperbaharui. Maksudnya pembaharuan dalam roh dan dari pikiran adalah bahwa roh menguasai tubuh, jiwa, akal dan hati manusia. Ialah roh Allah yang dikaruniakan kepada anggota-anggota jemaat, roh Allah yang menghidupkan mereka, yang merupakan roh dari hidup mereka yang baru. Jadi maksud yang sebenarnya adalah roh yang ada dalam diri manusia ketika mengenakan manusia baru di dalam Kristus Yesus dibenarkan oleh Allah yang akan memperbarui pikiran manusia secara terus-menerus. Kemudian pembaharuan pembaharuan pikiran. Nous yang berarti min atau pikiran. Pemahaman merupakan suatu hal yang cukup penting, sebab jika mempertahankan dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, yang berarti menunjukkan kepada pikiran sebagai pusat. Ciri yang keempat, mengenakan manusia baru. Hal ini yang paling esensial pada bagian ini seperti yang telah dijelaskan di atas, bahwa dalam Kristus harus menanggalkan manusia lamanya, lalu mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Manusia baru seperti menanggalkan pakaiannya yang lama lalu mengenakan pakaiannya yang baru. Maksudnya adalah benar-benar masuk ke dalam suatu yang baru. Berbeda sekali dengan manusia lama, di mana manusia lama dikuasai oleh keinginan-keinginan yang jahat, keinginan duniawi, nafsu dunia, bahkan mengerjakan segala kecemaran. Tetapi berbeda dengan manusia baru. Manusia baru tidak demikian. Ia diciptakan menurut kehendak Allah, di mana di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Paulus memberikan pengertian mengenai manusia baru. Di sini ia menggunakan bentuk aorist middle, di mana ia menekankan bahwa ketika mengenakan manusia baru, itu bukanlah dengan bentuk persenten sebagai kebiasaan belaka, sekedar dapat dikerjakan setiap hari, dan dapat diatur dengan yang lama, dan dapat diatur dengan yang dapat ditukar dengan yang lama apabila bosan, melainkan suatu peristiwa yang sekedar dikerjakan maka harus berdampak kepada kekekalan, terus berkelanjutan sampai akhir. Di sini Paulus tidak menggunakan bentuk pasif, dalam artian orang itu dipaksa untuk melakukannya, tapi menggunakan bentuk middle voice yang berarti lebih ke arah perlakuan pada diri sendiri, yang artinya bahwa sekali ia memutuskan mengenakan manusia baru, maka harus siap untuk berjalan dalam pertimbangan hidup manusia baru. Jadi Paulus ingin mengatakan bahwa dalam Kristus harus mengenakan manusia baru yang diciptakan menurut kehendak Allah, berdiri di hadapan Allah di dalam kebenaran, keadilan, dan juga dalam kekudusan atau kesalehan yang sesungguhnya. Purification atau pemurnian di dalam diri orang yang percaya yang sudah mengenakan manusia baru tidak langsung menjadi manusia yang suci. Memang dalam dirinya sudah mengenakan manusia baru, sudah percaya kepada Kristus, sudah mengenakan Kristus dalam hidupnya. Namun manusia dagingnya masih ada bersama-sama dengan dia. Kita sudah menjadi manusia rohani dan mencerminkan kemuliaan dengan muka yang tidak terselubung. Tetapi meskipun begitu, kita masih berada dalam peperangan rohani karena manusia duniawi yang masih hidup di dalam diri kita. Rasul Paulus menuliskan dengan jelas, jadi jika aku perbuat apa yang tidak aku kehendaki, aku menyetujui bahwa hukum Taurat itu baik. Kalau demikian, bukan aku lagi memperbuatnya, tetapi dosa yang ada dalam aku. Roma 7 ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-17, ada hukuman dosa yang melawan akal budi, dan kita menjadi tawanan di dalam anggota-anggota tubuh. Roma 7 ayat yang ke-23, sebab itu Rasul Paulus menyerukan kepada kita, demikianlah hendaknya kamu memandang bahwa
Kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu telah mati tetapi sekarang yang hidup, dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Di dalam Roma pasal yang ke-6 ayat 11 hingga ayat yang ke-13, menyerahkan anggota-anggota tubuh kita kepada Allah berarti kita menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Di dalam Galatia 5 ayat yang ke-24, musuh kita atau iblis akan selalu mencari berbagai macam cara agar dapat memasuki nus kita untuk mengendalikannya. Kita perlu berjaga-jaga dan melawannya. Pikiran kita dan tubuh kita seutuhnya kita serahkan kepada Kristus. Menjadi manusia baru dalam Kristus juga perlu menyalipkan keinginan daging yang senantiasa menggerogoti kehidupan rohani kita. Menjadi manusia baru, yaitu pengikut Kristus, haruslah menjadi teladan kebenaran di tengah-tengah masyarakat. Selain menjadi berkat bagi sesama anggota tubuh Kristus, juga harus bisa menjadi berkat di tengah masyarakat yang luas. Orang yang sudah mengenakan manusia baru haruslah dikenal sebagai orang yang jujur di tengah masyarakat, dan perkataannya haruslah dapat dipercaya. Hubungannya bisa berjalan lancar jikalau hubungannya dibangun atas saling percaya, baik itu di tengah sesama anggota tubuh Kristus maupun di tengah masyarakat yang luas. Seperti yang dituliskan oleh Stott, pendusta merongrong persekutuan, tetapi orang yang berkata benar mengukuhkan persekutuan. Menanggalkan manusia lama adalah salah satu hal yang perlu disadari oleh orang Kristen, bahwa di luar Kristus tidak ada lagi pengharapan dan keselamatan, tetapi justru akan menempuh kebinasaan yang kekal. Dalam Efesus 4 ayat yang ke-20, manusia lama yaitu manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Dalam Roma 1 ayat yang ke-18, yang tidak percaya kepada Allah, bahkan mereka menolak untuk mengakui Allah yang telah mewahyukan dirinya melalui ciptaan. Mereka berjalan berdasarkan pengertian mereka, pikiran mereka yang sia-sia, memiliki pengertian yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah. Hati mereka bodoh, degil, dan tumpul, sehingga mereka mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Dan menjadi manusia baru dalam Kristus, orang yang percaya harus membuang atau menanggalkan perbuatan-perbuatannya yang tidak berkenan kepada Allah, seperti dusta, perkataan kotor, kecemaran, kemarahan, kepahitan, dendam, kebiasaan malas, dan juga mencuri. Perbuatan-perbuatan tersebut harus digantikan dengan kejujuran, perkataan yang baik, dan membangun, kelemah lembutan, pengampunan, kasih mesra, serta hidup yang bermalas-malasan, tidak hidup bermalas-malasan, tetapi bekerja keras. Mengenakan manusia baru adalah mengenakan manusia baru, mati dan bangkit bersama Kristus, berarti manusia lama kita telah disalibkan dengannya dan berada dalam roh yang mencakup mengenakan manusia baru atau manusia rohani. 1 Korintus 2 ayat yang ke-14, mengenakan manusia baru dalam Kristus berarti persekutuan dengan Kristus, yang berarti dipersatukan dengan Kristus. Di dalam Kristus berarti orang-orang yang dipisahkan dari dosa dan kegelapan serta hidup bagi Allah, dan disebut sebagai orang-orang yang hidup di dalam Kristus. Hal ini perlu disadari bahwa sebagai orang percaya yang telah menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, haruslah benar-benar meninggalkan manusia lamanya yang penuh dengan dosa dan kebinasaan, lalu mengenakan manusia baru di dalam Kristus yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan. Kekudusan yang sesungguhnya secara eksplisit menerima Kristus, yang berarti dipersatukan dengannya dan hidup di dalam Dia dengan suatu ketaatan yang penuh kepada Dia, serta hidup memuliakannya. Berikut ini ada beberapa ciri menjadi manusia baru di dalam Kristus yang perlu dimiliki dan dilakukan oleh orang percaya pada masa ini, yaitu pertobatan atau
tanggalkan manusia lamanya. Paulus berkata, tetapi kamu bukan lagi demikian, kamu telah belajar mengenal Kristus, karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia, menurut kebenaran yang nyata di dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaan oleh hawa nafsu yang menyesatkan. Penekanan Paulus ini sangat jelas bahwa ada satu sikap yang harus dimiliki oleh setiap orang percaya, yaitu bahwa untuk mengenakan manusia baru harus menanggalkan semua yang lama. Pertobatan adalah esensi dasar untuk mengenakan manusia baru. Warren berkata bahwa pertobatan adalah satu kris yang menuju kepada suatu proses mengenakan manusia baru dalam Kristus. Harus terlebih dahulu menanggalkan manusia yang lama. Hal tersebut dimulai dengan pertobatan, di mana orang percaya berketetapan berbalik arah, yaitu menanggalkan yang lama dan mengenakan yang baru. Beriman kepada Yesus Kristus adalah sebagai modus eksistensi dari hidup baru. Beriman kepada Yesus Kristus berarti memasuki suatu kehidupan yang baru, di mana manusia baru yang diciptakan oleh Allah di dalam Yesus Kristus. Di dalam Efesus 4 ayat yang ke-20 hingga ayat yang ke-24, beriman kepada Yesus Kristus adalah satu-satunya cara menerima manusia baru yang telah diciptakan oleh Allah. Nah, sebagai kesimpulan, berdasarkan hasil penulisan karya ilmiah ini tentang konsep manusia baru, menurut Efesus 4 ayat yang ke-17 hingga ayat yang ke-24, di dalam kehidupan orang percaya, maka saya dapat menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, manusia lama adalah manusia yang berjalan berdasarkan pengertiannya sendiri, mengenal Allah, tidak mengenal Allah, memiliki pikiran yang sia-sia, pengertian yang digelapkan, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah, memiliki hati yang degil, hati yang tumpul sehingga menyerahkan dirinya kepada hawa nafsu dan mengerjakannya dengan serakah segala macam kecemaran. Yang kedua, manusia baru adalah manusia yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan, di mana orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus memiliki kekudusan yang baru, yaitu memiliki kedudukan yang baru, yaitu dari kebinasaan dipindahkan kepada hidup yang kekal, dan manusia yang terus diperbaharui serta dipersatukan dengan Kristus. Yang ketiga, sebagai manusia baru dalam Kristus, orang yang percaya tidak lagi menjadi senjata-senjata kelaliman, tetapi sebaliknya menjadi senjata-senjata kebenaran dan hidup memuliakan Allah. Demikianlah pembahasan tentang manusia lama dan manusia baru menurut Efesus 4 ayat 17 hingga ayat yang ke-24. Kiranya pembahasan ini dapat memberikan pengertian dan pengajaran bagi kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Dadah.